Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat penuh semangat, salam Wong Kito Galo. Bapak dan Ibu tim asesor yang saya hormati, rekan-rekan akademisi, dan para mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Trisna Rahmania, MPD CHE CIKNR, salah satu dosen tetap Politeknik Pariwisata Palembang yang berhome base di program studi seni kuliner sejak tahun 2017. Di tengah tuntutan industri hospitality yang dinamis, kecakapan teknis, dan kompetensi praktis haruslah selaras dengan keluhuran budi pekerti. Oleh karena itu, saya di sini mengemban amanah mengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu sebuah mata kuliah dasar wajib berbobot 2 SKS dengan penilaian yang berasal dari 10% nilai harian, 10% nilai tugas, 30% dari nilai UTS, dan 50% dari nilai UAS. Hal ini dirujuk atau dimodifikasi berdasarkan referensi dari buku ajar mata kuliah wajib umum yang berasal dari Kemendristek-Dikti sejak tahun 2016 atau yang kita kenal dengan Kemendikti Saintek di tahun saat ini. Adapun mata kuliah ini diimplementasikan sebagai pilar penguat pendidikan karakter bagi para mahasiswa khususnya yang ada di rumpun hospitality atau pelayanan di kampus Politeknik Pariwisata Palembang. Melalui mata kuliah bahasa ini tidak sekedar dipelajari sebagai struktur kata, membaca, menulis, berbicara, tetapi juga sebagai media penanaman nilai keluhuran, respek adaptabilitas, dan intensitas profesional. Pada video unjuk kerja pengajaran kali ini, saya akan menyajikan pertemuan keempat dengan materi ragam bahasa. Capaian pembelajaran materi ragam bahasa pada hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan berbagai jenis ragam bahasa baik lisan maupun tulisan di dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran ini dilaksanakan menggunakan model inquiry learning atau penemuan secara mandiri dengan bantuan media picture and picture. Pendekatan ini khususnya dirancang untuk membantu mahasiswa agar dapat berpikir secara kritis, menganalisis fenomena-fenomena kebahasaan, dan secara mandiri mendapatkan stimulus visual yang kemudian diintegrasikan pada kerangka delivery, interaction, and assessment atau yang lebih kenal dengan DIA. Selamat menyaksikan video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Have you a breakfast today? Yes. Apa kira-kira? Citra, makan apa? Nasi uduk. Alhamdulillah ya, masih diberkahi dengan nikmat sehat dan kesempatan untuk bisa kumpul lagi di mata kuliah Bahasa Indonesia pada hari ini. Sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, coba Salva boleh pimpin doa dulu ya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Salva. Baik teman-teman, hari ini Ibu mohon izin kepada teman-teman semua. Kita akan memulai proses pembelajaran, tapi pada kesempatan kali ini ada kamera di belakang sana yang akan merekam proses pembelajaran kita untuk keperluan Serdos Ibu. Apakah kalian bersedia dan berkenan dilakukan perekaman selama proses belajar mengajar? Terima kasih ya teman-teman ya. Baik, langsung saja kita mulai untuk materi kita pada hari ini. Teman-teman bisa lihat di tayangan ya. Materi kita adalah ragam bahasa untuk cermin karakter profesional,
hospitality. Apa itu ragam bahasa, teman-teman? Sebelum kita masuk ke sana, teman-teman bisa lihat dulu. Masih ingat nggak kemarin kita sudah belajar apa itu bahasa? Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Apa itu bahasa? Saya. Oke, silakan Fadil. Bahasa itu adalah sarana komunikasi yang Sarana berasal komunikasi? dari pikiran dan perbuatan. Perasaan. Iya, perasaan. Bahasa adalah sarana komunikasi yang berasal dari pikiran dan perasaan. Ada yang bisa melengkapi? Silakan Naila. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berasal dari pikiran dan perasaan, lalu dituangkan secara verbal dan non-verbal. Oke. Kemudian berfungsi untuk alat berinteraksi dan bersosialisasi. Oke, tepat sekali. Sudah dilengkapi oleh Naila. Tepuk tangan dulu untuk Fadil dan Naila pada pagi hari ini. Jadi masih ingat ya teman-teman ya, bahasa itu kuncinya ada 4 teman-teman. Alat, media atau sarana, kemudian berasalnya dari pikiran dan perasaan manusia, dituangkan dalam bentuk verbal dan non-verbal untuk komunikasi. Lihat tuh di bawah sana, teman-teman bisa lihat ya, ada berapa jenis bahasa di sana ya? Macam-macam kan? Bahasa apa yang sudah kalian kuasai? Tahu ada bahasa apa aja? Siti? Inggris, Prancis, apalagi? Jerman, lalu Arab, Jepang, Mandarin, dan masih banyak jenis bahasa lainnya. Sekarang kira-kira sudah masih ingatkah kalian kapan bahasa Indonesia, jelas ya, bahasa kita itu lahir? Surya. Untuk diresmikannya sendiri itu bahasa Indonesia secara resmi menjadi bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda, yaitu di tanggal 28 Oktober Oke. 1945. Oke, jadi ingat ya, bukan 45, tahun berapa? Pas. 28. Oke Raffi, jadi pas tepat Hari Sumpah Pemuda ini sudah kita pelajari kan sebelumnya ya. Kalau 45 17 Agustus hari kemerdekaan Surya. Oke, kita lanjut ya, masih ingat? Jadi 28 Oktober 1928 tepat pada Hari Sumpah Pemuda. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini boleh dibaca. Raffi, tujuannya apa? Lantang ya membacanya biar didengar dan bisa diresapi. Silakan Raffi. Tujuan capaian pembelajaran mahasiswa mampu menggunakan ragam bahasa yang sesuai saat berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan dalam berbagai situasi. Oke, jadi tujuan atau capaian pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa mampu menggunakan, ingat ya, menggunakan ragam bahasa sesuai saat berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Jadi setiap berkomunikasi kita harus memilih ragam bahasa yang mana yang akan kita gunakan. Nah, ini harus kalian pahami dan harus diterapkan setelahnya, karena yang namanya pembelajaran itu dikatakan berhasil apabila bukan cuma ingat teorinya saja, tapi sampai pada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kalian harus bisa teman-teman memilih mana ragam bahasa yang bisa digunakan untuk kondisi atau situasi yang sesuai. Setuju ya? Bisa dipahami? Bisa. Materi ragam bahasa ini teman-teman adalah materi 2 SKS kita yang akan ditempuh selama 2 kali 50 menit. Udah siap ya? Kita langsung mulai aja. Materinya ragam bahasa Indonesia menurut teman-teman. Ada ragam bahasa apa saja yang sudah kalian ketahui? Ingat nggak ada ragam bahasa apa saja? Kalau kita cek ini kira-kira siapa yang mau mencoba membaca dengan jeda yang berbeda? Nadifah, silakan dibaca. Kucing makan tikus mati. Oke, maknanya apa? Kucing sedang memakan tikus yang mati. Oke, jadi kucing makan tikus mati. Ada kucing yang lagi makan bangkai tikus. Jeda yang kedua, coba Keisha. Kucing makan tikus mati. Apa maknanya? Kucing sedang makan, tikus mati.
Ada dua keadaan yang berbeda. Ada kucing yang lagi makan, ada tikus yang mati. Bodoh amat ya, dia mau makan apa. Terus bodoh amat juga si tikusnya tadi mati karena apa. Artinya ada dua kondisi yang berbeda. Yang ketiga, kucing makan tikus, mati. Apa kira-kira Han maknanya? Siapa yang mati di situ Han? Kucing makan tikus, mati. Kucingnya yang mati karena dia mengacu kepada si kucing ya. Walaupun tikus juga mungkin matian karena habis dimakan kucing. Nah sekarang teman-teman, ketika kalian memisahkan jeda yang berbeda, maknanya beda juga kan ya? Hal ini menandakan bahwa ada sebuah ragam bahasa di sana. Berdasarkan berarti lisan dan tulisan. Ini tadi kalian sudah mencoba menjelaskan ya, ada ragam lisan dan ada ragam tulisan. Apa itu ragam lisan teman-teman? Dan apa itu ragam tulisan? Yang pertama, ragam lisan itu memerlukan kehadiran lawan tutur. Kalau kita lagi bicara pasti butuh lawan bicaranya gitu ya. Yang kedua, ada ragam tulisan. Kalau ragam tulisan, dia tidak perlu kehadiran lawan tutur. Ciri yang kedua dari ragam lisan adalah unsur gramatikal yang tidak lengkap. Kalau kita lagi bicara nih biasanya, ada banyak kata-kata yang kepotong pasti ya. Sudah tugas. Nah gitu ya misalnya kan. Apakah kamu sudah menyelesaikan tugas Citra? Sudah Bu. Nah ada perbedaan di sana. Ketika ngomong secara langsung melalui lisan maka tidak perlu kata-kata yang lengkap pun itu sudah bisa kita pahami. Tapi kalau di dalam ragam tulisan kita perlu menuangkan kalimatnya secara lengkap. Ada subjeknya, ada predikatnya gitu ya, ada objeknya misalnya. Nah itu artinya di dalam ragam lisan dia memerlukan kondisi, situasi, ruang dan waktu. Pada saat kapan kita lagi berbicara, oh sudah bisa dimaknai, sudah tugas, oh lagi di dalam kelas, lagi pegang buku, lagi belajar mata kuliah bahasa Indonesia, berarti tugas mata kuliah bahasa Indonesia yang dipanggil saya, berarti pakai nama saya. Tapi kalau di dalam ragam tulis, kalian harus menuliskannya dengan lengkap. Selanjutnya teman-teman, dipengaruhi ada punktuasi, jeda, dan ritme suara. Kalau di dalam tulisan kita nggak perlu jeda, tidak perlu punktuasi dan tidak perlu ritme suara. Contoh, kata makan, ada satu kata ya. Coba ibaratnya kita ganti dengan tanda titik. Makan. Artinya berarti hanya sekadar sebuah informasi. Kalau kita jadikan tanda tanya, makan. Makan. Berarti kita sedang bertanya apakah kamu sedang makan atau makan berarti mau ngajak makan. Atau yang ketiga, makan. Lagi nyuruh makan. Satu kata dengan ritme suara atau intonasi suara yang berbeda akan menghasilkan makna yang berbeda juga karena ini tadi ragam bahasanya dipengaruhi oleh ritme suara. Kalau di dalam ragam tulis maka tandanya titik, tanya, atau seru. Jangan dipakai 3-3 kayak bahasa WhatsApp ya. Nanti tanda tanyanya 3 atau udah tanda tanya seru. Kayak gitu kan yang sekarang digunakan kan. Nah itu enggak kayak gitu ya teman-teman ya. Pilih salah satu. Setiap tanda baca akan menimbulkan intonasi yang berbeda. Dan setiap intonasi yang berbeda akan menghasilkan makna yang berbeda juga. Oke, selanjutnya nih. Coba lihat. Ups. Kita coba klik dulu. Nih. Oke. Gambar apakah di depan sana? Tangan? Surya, gambar apa Sur? Seorang pria sedang meminta maaf kepada seorang wanita. Seorang pria sedang meminta maaf pada seorang wanita. Kalau ini Surya? Dua sahabat. Ada dua sahabat. Oke. Kalau ini apa Vi? Mahasiswa dan dosen lagi berdiskusi.
Tadi Surya, ini ada pasangan ya, lagi minta maaf. Kira-kira kalau lagi ngerayu pasangannya gimana cara ngomongnya, Sur? Dengan lemah lembut. Coba, dicoba. Kira-kira seperti apa? Lemah lembutnya bagaimana? Minta maaf gitu, coba. Maaf ya atas kesalahan yang tadi dilakukan. Apakah begitu cara ngomong dengan pacar? Oke, perempuan yang biasa lagi ngobrol sama pacarnya. Coba deh. Ayo, Citra. Kira-kira gimana kalau habis ngobrol? Ada pacarnya yang lagi minta maaf, gimana caranya? Dia ngomong. Maaf ya, aku tadi udah bikin kesel. Oke, maaf ya, aku tadi udah bikin kesel. Nah sekarang Raffi, ini tadi dosen lagi diskusi sama mahasiswa. Gimana kira-kira cara ngomong sama dosen? Pak, untuk bab 1 ini diperbaiki di bagian mana? Oke, Pak, untuk bab 1 ini yang diperbaiki di bagian mana? Gitu ya? Ada yang kayak gitu. Kalau Siti gimana kalau ngomong sama dosennya, coba? Pak, maaf, ini selanjutnya tugasnya apa yang perlu diperbaiki? Oke, sekarang kita tuker ya teman-teman. Nggak mungkin kan kalau ngomong sama dosennya, apakah kamu sudah, kalau ngomong sama pacarnya, apakah kamu sudah makan sayang? Nggak kayak gitu kan ya, aneh kan? Karena apa teman-teman? Ragam bahasa itu sesuai dengan siapa yang berbicara dengan lawan bicaranya siapa. Kondisinya yang seperti apa. Kalau ngomong dengan sahabat, satu lagi nih, nomor 5. Yuk Salva, ngomong sama sahabatnya gimana kira-kira? Jo, besok keluar Pak. Bahasa Palembangnya keluar ya. Jo, besok keluar katanya kayak gitu ya. Coba, semakin santun, semakin dekat hubungan seseorang, biasanya bahasa yang digunakan itu akan semakin non-formal, santai, tidak sopan, bener ya? Kalau tidak sopan, artinya deket banget tuh orang udah kan. Tapi kalau masih tadi, Pak maaf, udah itu hubungannya ada dosennya. Karena kalau kita sahabatan, Jo kita keluar nah gitu kan ya, ada yang kayak gitu. Tapi kalau kita sama dosen biasanya cenderungnya maaf Pak, tadi ini yang mau diperbaiki bagian yang mana ya Pak? Nah ada yang kayak gitunya ya. Nada bicaranya berbeda, intonasinya berbeda, dan situasi kondisinya juga berbeda. Ini sama nih di nomor 2 juga. Ada yang lagi ngomong sama orang tuanya. Kalau kita budayanya di barat mungkin manggil nama orang tua, John, kayak gitu ya misalnya. Sudah belum nyiapin mobil untuk antar sekolah? Kan kurang ajar kalau di sini ya. Artinya budaya kita yang berbeda. Budaya yang berbeda ini juga berpengaruh ke ragam bahasa kita. Karena apa? Ragam bahasa kita juga bisa tercipta karena sebuah situasi. Situasi ada yang resmi, formal, ilmiah. Ada yang tidak resmi, informal, atau kasual. Kemudian ada ragam yang akrab kayak temen tadi. Ada ragam yang intim kayak sama pacar tadi atau sama pasangannya. Atau yang terakhir ada ragam yang konsultatif. Ketika berbicara dengan dosen dalam kelas, dengan dosen di luar kelas pasti akan ada sedikit perbedaan walaupun sama-sama menjaga tingkat kesantunan atau kesopanan. Ini masuk ke dalam ragam bahasa. Kita udah dapat 2 nih. Ragam bahasa yang pertama berdasarkan media, lisan dan tertulis. Yang kedua berdasarkan situasi. Oke? Dan kita masuk ragam yang ketiga. Nih. Ragam yang ketiga adalah berdasarkan bidang, topik atau tema. Teman-teman di bidang apa sekarang? Hospitality, pariwisata. Dulu ibu bidangnya bahasa. Awal mula masuk ke sini tuh nggak tahu apa sih kira-kira yang disebut dengan apa kalau kita bilang spray, kalau di sini bilangnya apa? Apa? Sit. Nah, kalau misalnya kita bilangnya dulu kan ada spatula. Ya, di rumah tuh biasanya bilangnya sutil, sosok besi. Di sini kenal spatula. Lalu kalau di dalam ilmu tata hidang, ada apa lagi yang biasa kita nampan atau tray. Terus ada istilah apa lagi kalau di seni kuliner?
yang jarang diketahui oleh orang? Centong? Ledel. Nah, oke, itu juga. Nah, Ibu sendiri kan yang bukan bidang ilmu kuliner, apa yang dimaksud tadi? Oke? Terus apa lagi yang paling disebutkan dari room division misalnya, dari divisi kamar? Apa yang paling sering disebutkan? Buffet. Terus apa lagi? Napkin udah. Tadi apa lagi? Apa lagi? Yo, bidang-bidang yang ada di hospitality atau pariwisata yang jarang didengar orang atau orang tuh ngiranya itu apa kayak gitu. Linen misalnya. Linen itu apa sih teman-teman? Supply yang berbahan kain. Supply yang berbahan kain. Ya, Ibu taunya tadi ya spray gitu ya. Kalian bilangnya masih ya linen lah itulah Bu, katanya kayak gitu kan. Nah, artinya ada beberapa hal yang tidak diketahui oleh bidang lain tapi kalian gunakan di kuliner seperti itu, di tata hidang begitu, di divisi kamar juga seperti itu. Karena apa? Ragam bahasa itu tercipta sesuai dengan bidang atau tema tertentu. Orang-orang kedokteran, mereka bahasnya ngomongnya kayak ngomongin paracetamol, paratusin, sanmol, atau istilah-istilah kedokteran lainnya yang kita nggak ngerti. Orang-orang apoteker atau orang-orang hukum misalnya bahas masalah atau kata-kata yang cenderung mengarah ke bidang atau tema hukum yang kita nggak tahu. Jadi setiap orang itu punya kelompoknya masing-masing, punya komunitasnya masing-masing yang tentu menghasilkan bahasa yang berbeda di tiap komunitasnya. Kalian aja, geng-gengan nggak kira-kira? Di dalam geng tertentu, komunitas tertentu, pasti ada bahasa-bahasa tertentu yang muncul. Maaf ya, bahasa slang, banci misalnya, itu muncul kan? Iya kan? Coba apa yang paling sering didengar? Yono, kayak gitu ya, atau apa lagi misalnya. Nah itu kan istilah-istilah slang yang muncul karena komunitas. Itu karena bidang, topik, atau tema tertentu. Tapi jangan disalahartikan ya. Dalam hal ini, ragam bahasa yang muncul karena bidang, topik, atau tema tertentu adalah berdasarkan latar belakang, ilmu, pengetahuan, atau studi yang memang ditempuh di jenjang pendidikan tinggi. Selanjutnya teman-teman, ya. Jadi ini ya simpulannya, ragam bahasa yang ketiga adalah ragam bahasa berdasarkan bidang, topik, atau tema, yaitu yang digunakan berdasarkan domain, ranah, atau disiplin ilmu tertentu. Baik, ini contoh-contoh tadi yang sudah kita sebutkan satu persatu. Next, oke. Jadi intinya adalah ragam bahasa itu adalah sebuah variasi yang dipakai oleh topik sesuai dengan topik yang dibicarakan, media yang digunakan, dan bagaimana situasi kondisi pada saat berlangsung. Kemudian teman-teman, ragam bahasa ini sendiri kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan bahasa yang benar. Bahasa yang baik bukan bahasa yang benar. Bahasa yang benar juga bukan bahasa yang baik teman-teman ya. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan nilai rasa. Jadi nilai rasa yang dipakai. Kalau ada rasa-rasa yang berbeda ketika dia berbicara, ada sakit hati atau apa, itu berarti ada nilai rasa yang berbeda. Ketika itu tidak ada nilai rasa yang berbeda, maka itu bahasanya baik. Contoh ya, semakin akrab tadi, ih bego lu, misalnya kayak gitu ya. Mohon maaf, ketika yang ngomong adalah orang yang akrab, biasa aja mau dibego-begoin. Karena nggak ada nilai rasa yang berbeda. Tapi kalau bahasanya benar, bahasa yang benar itu saklek, konsisten, tetap sesuai dengan kaidah, aturan, dan tata bahasa baku. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Itu saja materi hari ini. Jangan lupa, kalau yang namanya kuliah, Surya udah narik nafas duluan kan. Kata Surya, yang namanya kuliah pasti harus kena tugas. Apa tugasnya teman-teman? Tolong temukan variasi atau ragam bahasa lain. Tadi kita cuma bahas 3 ya. Apa saja ingat nggak? Yang pertama berdasarkan media, lisan dan tulisan. Yang kedua berdasarkan situasi. Yang ketiga berdasarkan tema atau bidang atau topik. Jadi tolong buat untuk pertemuan yang akan datang tugas menemukan ragam bahasa lainnya disertai dengan
contoh sederhana, oke? Dalam PowerPoint 5 slide saja, nggak usah banyak-banyak. Apa ada pertanyaan teman-teman untuk tugasnya? Oke, Surya. Kenapa Surya? Untuk tugasnya kapan ya Bu deadline-nya? Deadline-nya dikumpul minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Oke? Ada lagi? Tidak. Cukup? Oke, kalau misalnya cukup, tugasnya jangan lupa dikerjakan, kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Selain itu, pertemuan selanjutnya kita akan membahas keterampilan berbahasa. Kalian di rumah silakan dicari-cari dulu apa itu keterampilan berbahasa dan jenis-jenisnya. Oke? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, terima kasih teman-teman. Dibuka dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Silakan Salva pimpin kembali doa penutupnya. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Salva yang sudah memimpin doa. Terima kasih juga teman-teman atas kehadirannya, partisipasinya. Mohon maaf kalau Ibu tadi ada salah penjelasan, kurangan apapun. Silakan kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, dicatat di rumah, ditanyakan di pertemuan yang selanjutnya. Oke, terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih ya. Bapak dan Ibu tim asesor yang saya hormati serta rekan-rekan akademisi dan mahasiswa sekalian, demikian cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi pada pertemuan keempat, yaitu ragam bahasa berbasis pendidikan karakter yang telah dilaksanakan bersama mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pariwisata Palembang melalui model inquiry dan media picture and picture yang telah disaksikan bersama. Besar harapan saya selaku dosen pengampu mata kuliah kiranya dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa agar mampu menginternalisasi esensi ragam bahasa di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia hospitality. Pemahaman ragam bahasa yang tepat adalah sebuah cerminan karakter profesional bidang hospitality yang adaptif, menghargai sesama, dan beretika tinggi dalam berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya bahasa yang santun adalah identitas terbaik dalam dunia pelayanan karena sebuah ketulusan. Sertifikasi dosen ini menjadi momentum berharga bagi saya khususnya untuk terus bertransformasi, meningkatkan kualitas pedagogik, serta mendedikasikan diri sepenuhnya demi kemajuan Tridharma perguruan tinggi khususnya di institusi tercinta Politeknik Pariwisata Palembang. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, waktu, dan penilaian yang Bapak Ibu Asesor telah berikan. Tak ada gading yang tak retak, begitu juga proses pengajaran yang telah saya lakukan pada kesempatan kali ini. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun itu sangat saya harapkan guna penyempurnaan dan akan menjadi energi bagi saya untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran di masa yang akan datang. Dari Bumi Sriwijaya, saya Trisna Rahmania, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam pariwisata. Salam Wong Kitogalo.